Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dilindungi Allah SWT, dan semoga rezeki ayah dan bundanya selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Ustaz Cindra. Hari ini kita akan belajar matematika pertemuan ke-6, yaitu tentang materi operasi campuran. Jadi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak yang kangen sekolahan, kita bisa lihat di sini lapangannya sangat sepi, biasanya sangat ramai, dan ini ruangan kelas sangat sepi. Kemudian di sebelah situ juga sepi, biasanya jam segini anak-anak pada main. Jadi untuk yang kangen sekolah silahkan mampir ataupun bisa ketemu langsung dengan ustaz dan ustazanya. Setiap hari ada yang piket. Baik anak-anak, kita lihat firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, jadi kenapa kita harus belajar operasi hitung campuran? Jadi kalau Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini, jadi kalau kita berinfak itu akan Allah balas dengan berlipat ganda. Jadi kalau kita menginfakkan 1000 atau 2000, bisa jadi Allah balas dengan 10.000, 100.000, bahkan berjuta-juta. Jadi firman Allah ini sangat jelas. Jadi itulah mengapa kita harus belajar operasi bilangan cacahan campuran. Nah, jadi yang pertama anak-anak, kita perhatikan dulu, jika ada tanda kurung. Nah, jika ada tanda kurung, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kerjakan yang di dalam kurung, Kemudian yang kedua, setelah yang di dalam kurung, maka kerjakan jika ada tanda kali dan bagi, maka kerjakan kali dan bagi. Nah, jadi inilah yang harus diperhatikan ketika kita mengerjakan operasi campuran. Jadi langsung saya kasih contoh sama contoh yang pertama. 3 ditambah 2 kemudian dikali 8 dibagi 2 kemudian dikurang 4. Nah, jadi seandainya ada yang dikurung. Nah, jadi dikurung ini kemudian, nah maka lihat, jika ada tanda kurung kerjakan yang di dalam kurung. Jadi kita buat dulu sama dengan 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian kita tulis yang belum dioperasikan anak-anak. Dikali 8, kemudian dibagi 2, dikurang dengan 4. Baik anak-anak, 5 kali 8 sama dengan 40. Kita tulis yang belum dilakukan, bagi 2, kemudian dikurang dengan 4. Oke anak-anak, 40 bagi 2 sama dengan 20, kemudian dikurang dengan 4. Oke anak-anak, berapa 20 kurang 4? Itu sama dengan 16. Inilah hasil akhirnya. Nah, Ustaz kasih contoh yang kedua anak-anak. Paham tak yang pertama? Kalau belum paham nanti bisa ditanya lewat WA ataupun langsung di komen. Kemudian yang kedua, itu Ustaz ambil semuanya tidak ada yang dikurung tapi ada tanda kali, kurang, dan bagi. Oke, Ustaz ambil angka yang agak besar anak-anak. 30 dikurang 24 dibagi dengan 6 kemudian ditambah dengan 7 kemudian dikali dengan 2. Baik anak-anak, nah perhatikan, jangan keliru. Tadi kerjakan dulu bagi dan kali. Oke, kita buat sama dengan 30 nya tidak dikerjakan, maka kita buat lagi 30. Nah, kemudian kita bagi, tanda kurang yang tetap anak-anak. 24 dibagi 6 berapa anak-anak? Benar, angka 4. Oke, sekarang tandanya jangan diubah anak-anak, tetap tanda tambah. Nah, sekarang kita kalikan 7 dikali 2 berapa anak-anak? Berapa? 14. Oke, benar anak-anak. Nah, sekarang ini tinggal tanda kurang dan tambah. Jadi pengerjaannya dari sebelah kiri. Kita kerjakan 30 dikurang 4 berapa anak-anak? 26. Kemudian tambah dengan 14. Berapa anak? Hasilnya sama dengan 44.
40. Nah inilah anak-anak. Jadi saya ulang lagi. Sekali lagi, jika ada tanda kurang kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kemudian jika ada tanda kali bagi, maka kerjakan dulu yang kali dan dibagi. Jadi beda antara contoh 1 dan 2. Ini ada yang di dalam kurung, kemudian yang bawah tidak ada di kurung. Baik anak-anak, saya rasa sudah paham materinya. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu soal cerita. Nah, soal cerita ini kita harus teliti anak-anak. Perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, jika ayah memiliki uang Rp 1 juta rupiah. Nah, kemudian diberikan kepada ibu sebesar 500.000, sebesar Rp 500.000. Nah, kemudian sisa uang ayah dibagikan kepada 5 anak yatim. Pertanyaannya, berapa uang yang diterima setiap anak. Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu berapa uang yang diterima setiap anak. Jadi pertama anak-anak, ini sama seperti tadi, kita buat dulu uangnya 1 juta. Nah, kita sesuaikan dengan langkahnya. Kemudian diberikan kepada ibu. Kalau diberikan berarti uangnya berkurang 500.000. Kita kurung dulu anak-anak karena dia terlebih dahulu. Kemudian dibagikan kepada 5 anak. Oke, kita kurangkan dulu. Berapa anak-anak 1 juta dikurang 500? Itu 500.000. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Oke, anak-anak, berapa 5 bagi 5? 1. Jadi jawabannya adalah 100.000. Nah, jadi setiap anak menerima uang 100.000. Maka inilah soal cerita. Jadi kita harus lihat ketelitiannya. Jadi kalau dikurang berarti diberikan itu sama dengan dikurang. Jadi kalau dibagi tetap dibagi. Jadi kita harus melihat kata-kata yang ada di soal cerita. Nah, baik anak-anak, kalau kurang jelas silakan ditanya, bisa video call, WA ataupun lewat komen. Silakan kalian pertanyakan dari 3 soal yang Ustaz berikan. Jadi kesimpulan hari ini kita telah belajar yang pertama itu tanda kali, bagi, kurang dan tambah. Jadi Ustaz ulang lagi, kerjakan dulu yang di dalam kurung, kemudian kerjakan kali dan bagi, baru yang ditambah dan dikurang. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian untuk materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah bersama-sama, dan mari kita berdoa semoga COVID ini segera Allah angkat ke langit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.